Masyarakat Jawa di masa silam memang layak dibanggakan. Nilai-nilai kearifan yang mereka agungkan tidak sekedar diimplementasikan melalui karya sastra semisal tembang-tembang, macapat, lelagon, kata mutiara, atau bahkan wayang. Namun pula melalui dolanan bocah atau dolanan anak-anak. Nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam dolanan bocah atau dolanan anak ternyata tidak sekedar mampu mempererat hubungan sosial di antara anak-anak, melainkan pula mampu memberikan manfaat pada mereka, baik dalam mencerdaskan otak maupun meningkatkan ketangkasan dan keberanian. Banyak ragam dolanan anak yang masih bisa kita ingat dan kita praktikkan, sekalipun hari ini semakin tergusur oleh permainan-permainan modern. Yuk kita ingat-ingat dan kita lihat kembali berbagai koleksi mainan jadul di Museum Gebuk Wayang. Yang pertama adalah kelereng atau gundu. Kelereng atau bola kecil yang terbuat dari tanah liat, bisa juga dari marmer, maka dari itu dalam bahasa Inggris disebut dengan marble, atau kaca. Ini dikenal dengan berbagai nama, dimainkan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Ada yang menyebutnya gundu di daerah Betawi dan Jakarta, setin atau keneker atau neker di daerah Jawa Tengah dan Jogja, kaleci yang ada di daerah Sunda, ekar yang mana di Palembang sebutannya seperti itu, dan guli yang mana bangsa Melayu menyebutnya dengan nama demikian, serta kleker yang mana daerah Banjar menyebutnya juga dengan nama yang berbeda. Konon jauh sebelum tiba di Nusantara, dolanan ini dimainkan pada zaman Romawi kuno. Catatan masa kecil Raja Romulus Augustus menjadi buktinya. Sejumlah temuan relief pada peninggalan era itu juga menggambarkan anak-anak yang bermain kelereng dengan bentuk tanah liat dan juga tumbuh-tumbuhan. Bahkan, dolanan yang biasa dimainkan anak laki-laki tersebut dipercaya telah menjadi bagian dari festival Saturnalia, semacam perayaan bangsa Romawi menjelang Natal. Pada festival itu, semua orang saling memberi sekantung biji-bijian dari pohon yang berfungsi sebagai kelereng tanda persahabatan. Yang kedua, kita juga memiliki koleksi umbulan atau umbul atau wayangan. Umbulan merupakan permainan anak-anak yang menggunakan sarana umbul, kertas. Umbul adalah lembaran kertas berisi kotak-kotak bergambar bermacam-macam, diantaranya seperti halnya Superman, ada lagi Batman, wayang, dan juga sebagainya. Umbul waktu itu dijual mulai dari pedagang keliling di sekolah-sekolah atau toko-toko, mulai dari toko yang besar hingga toko yang kecil di daerah-daerah kampung. Permainan umbul ini biasanya diikuti dengan taruhan umbul dalam jumlah yang banyak atau tumpuan. Dalam bermain juga menggunakan gaco untuk bisa memenangkannya. Gaco umbul itu juga diperlakukan khusus. Bila sering menang, biasanya digosok-gosok dengan benda tertentu seperti lilin atau lainnya agar gacoan umbul itu berbeda dengan yang lainnya dan juga bisa terus memenangkan permainan umbulan itu tadi. Yang ketiga, kita juga punya pris-prisan. Pris sebenarnya mainan berbahan plastik dengan bentuk hewan, kebanyakan ada beruang atau babi hutan. Namun pada perkembangannya ada juga yang menggunakan tokoh-tokoh seperti yang ada di Disney, bahkan tokoh-tokoh pewayangan yang ada di Indonesia. Namun, pris ini kemudian digunakan untuk permainan dengan teknik ada pris yang dilasang berdiri di tanah, kemudian ada pris yang harus disentil dengan jari telunjuk untuk merobohkan pria atau merobohkan tokoh yang diberdirikan itu tadi. Pris yang disentil biasanya juga dijadikan gacoannya. Karena itu, pris ini biasanya digosok-gosok di bagian punggungnya, moncongnya, dan kakinya, agar ketika disentil bisa tepat mengenai sasaran. Pris yang dikalahkan atau bisa dirobohkan, maka harus membayar dengan sejumlah pris yang baru dan tidak digosok alias masih utuh. Selanjutnya, kita juga punya koleksi bekel. Asal-usul permainan bekel dipercaya mendapat pengaruh dari budaya Belanda. Kata bekel berasal dari kata Belanda yang mana di situ bisa kita lihat sedikit persamaannya, yaitu kata bekelspel
atau pickelen, yang artinya membanting tulang. Permainan tradisional bekel adalah permainan adu ketangkasan antara 2-4 orang anak perempuan yang berumur 7-12 tahun. Bermain bekel tidak memerlukan tempat khusus. Alat untuk bermain permainan ini pun adalah bola bekel yang berukuran 3 cm diameternya dan kulit kerang atau kuningan yang berjumlah 10 buah. Namun sekarang ini umumnya bola bekel terbuat dari karet, sedangkan untuk biji bekelnya sendiri terbuat dari logam yang lebih ringan. Nah, pengen tahu berbagai macam bentuk dolanan-dolanan jadul lainnya di Museum Gubuk Wayang? Yuk, ikuti bersama. Baik, selanjutnya adalah kapal otok-otok. Mainan tradisional ini dinamakan kapal otok-otok karena saat kapal ini bergerak di atas air, terdengar bunyi seperti otok-otok-otok. Mainan yang berbentuk miniatur kapal ini dapat bergerak tanpa baterai dengan memanfaatkan konsep fisika, yaitu prinsip tekanan uap air. Cukup canggih kan? Prinsip kerja kapal ini menggunakan penggerak berupa uap air yang keluar dari pipa dalam kapal. Adanya sumbu api pada pipa di dalam kapal otok-otok mengakibatkan pemanasan yang dapat meningkatkan suhu air. Uap yang dihasilkan dari air panas ini mendorong keluar dari dalam kapal, sehingga kapal otok-otok bisa terdorong memutar di area air yang ada di dalam baskom. Siklus ini terjadi secara terus-menerus sampai kapal otok-otok dapat bergerak di atas air. Yang selanjutnya kita juga memiliki koleksi mainan kodok-kodokan yang terbuat dari tanah liat. Sisi atas mainan ini berbentuk kodok dari tanah liat yang dibakar kemudian dicat. Sedangkan sisi bawahnya berupa selubung dari kertas semen yang direkat dan ditutup dengan adonan tanah liat yang berlubang. Dengan cara ditarik bagian kepala dan kakinya, maka bagian bawah mainan ini akan mengeluarkan suara seperti kodok atau katak. Semakin pandai seorang memainkannya, maka akan semakin nyaring suara kodok yang timbul, layaknya paduan suara kodok setelah hujan. Asik kan? Dan yang terakhir kita juga ada mainan atau dolanan sereng-serengan. Dengan dalil kecepatan menimbulkan keseimbangan. Agaknya kata-kata ini pun dapat merepresentasikan dari permainan mungil tradisional ini. Mainan anak-anak kampung ini mulai langka tergerus oleh zaman. Meskipun mainan ini sudah jarang terlihat di pasaran, namun bisa kita dapatkan di beberapa toko atau tempat penjualan barang-barang loak. Terbuat dari kaleng bekas yang dipatri dengan kawat berikut roda yang terbuat dari timah cor. Cara memainkannya sangat mudah, yaitu cukup meletakkan tali jahit untuk sepatu pada ulir bagian roda, lalu tarik kuat sehingga roda berputar dengan cepat. Nah, karena roda berputar dengan cepat, mainan ini pun dapat tegak berdiri seimbang pada bidang lantai, meja, atau seng. Disinilah keluar suara seng atau sreng yang menjadi nama mainan ini. Bentuknya pun bermacam-macam, sesuai selera mainan anak-anak. Ada yang berbentuk pembalap, ada yang berbentuk hewan seperti monyet, singa. Ada juga yang bentuknya pesawat terbang lengkap dengan baling-balingnya. Bahkan ada juga yang berbentuk tokoh-tokoh pewayangan.